Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba melanjutkan latihan LeetCode. Sekarang ayo kita diskusi terkait dengan soal nomor 79 ya, yaitu word search. Ini juga salah satu soal yang paling terkenal di LeetCode ya. Jadi intinya adalah kita diberikan suatu input grid 2 dimensi yang namanya board ya. Itu kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, ini aku lingkarin nih. Oke. Nah, tapi kita juga diberikan input yang kedua yang namanya word ya. Nah, si word ini ya, itu kita pengen cek apakah kita juga bisa bentuk di dalamnya board ya, di dalamnya yang 2 dimensi ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang di word ini itu kan dia A, B, C, C, E, D ya, yang contoh pertama ya. Teman-teman perhatikan example 1 ini ya. Nah, awalnya kita kan A nih. Oke. Nah, lalu kita ke B gitu ya. Lalu kita ke C dan seterusnya kan ya, sampai kita ke yang D ya kan. Oke, nah karena kita udah dapat suatu struktur yang dia berurutan gitu ya, dan dia berada di dalam input 2 dimensi board ya, maka dan dia sama dengan word, maka kita bisa return true gitu ya. Oke, nah tapi perhatikan gini teman-teman, kita tuh startnya atau titik mulainya itu nggak harus dari elemen yang paling atas kirinya atau elemen pertama A ini ya. Kalau kita coba, ini aku hapus dulu ya. Nanti kita coret-coret lagi biar lebih paham ya teman-teman. Tapi aku coba ke contoh yang kedua terlebih dahulu ya. Nah di sini kita perhatikan bahwa ternyata kita bisa mulai dari yang bagian ini gitu, atau kita juga bisa mulai dari yang sini. Jadi nggak harus dari yang A ini gitu ya teman-teman ya. Nggak harus dari yang paling atas kirinya ya. Itu terus kalau aku coba ke bawah ya, contoh yang ketiga kan kita nggak bisa bentuk tuh suatu word di dalam si input boardnya 2 dimensi ini. Karena kita nggak bisa, maka kita perlu outputnya false kayak gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya mirip dengan suatu data struktur graph ya. Jadi kan awalnya aku ke A, lalu ke B gitu kan, lalu ke C dan seterusnya kan sampai ke D ya. Maka di sini kita bisa pakai yang namanya fungsi rekursif ya. Atau lebih tepatnya di sini aku akan pakai yang namanya DFS atau depth first search gitu ya. Oke. Jadinya aku coba pindahin dulu ke agak atas gitu ya, karena ini aku akan coba coret-coret. Nah, jadi ingat ya, kita akan pakai fungsi rekursif atau DFS karena by problem secara logika di soalnya itu juga kita akan traverse gitu ya, kita akan coba mengalir seperti data struktur graph gitu ya. Nah, tapi gimana caranya gitu? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu gitu ya. Mungkin ketika teman-teman melihat ini udah kebayang nih, oh ini bakal pakai DFS gitu. Tapi gimana cara kita bisa melakukan fungsi rekursif DFS itu ke masalah ini, ke soal ini gitu ya. Nah, di sini agak tricky ya. Kenapa? Karena ingat, ketika kita ingin menerapkan fungsi rekursif, apapun itu nggak harus DFS ya. Maka kita perlu apa? Yang pertama, kita perlu menerapkan yang namanya base case ya, atau kita definisikan base case-nya itu apa aja ya. Nah di sini itu ada beberapa ya. Aku mulai dari base case yang A dulu. Oke. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, kita kan mulai dari A nih ya. Anggaplah contoh pertama dulu nih ya. Nah di elemen yang paling atas kiri A ini itu anggaplah kita I-nya sama dengan 0. Jadi kita mulai dari sini gitu ya. Oke, ingat ya, di C++ dan di Python itu indeks yang mulai dari 0. Oke. Nah, lalu kita cek elemen pertama di word itu apa? Oh, ternyata A juga. Sama nih dengan yang di board. Ini kan boardnya. Oke. Nah, karena yang di board itu A ya, lalu di word itu juga A, sama-sama A, maka kita bisa ke next elemennya ya. Jadi kita belum return apapun nih di sini ya. Kita bisa cek lagi nih posisi setelahnya ya. Nah, kalau kita lakukan itu di I sama dengan 1 ya, ini kan kalau di board kan dia B nih. Oke. Nah, lalu untuk yang di wordnya, kalau kita coba perhatikan ya, di I sama dengan 1 atau di posisi keduanya itu kan juga B kan ya, di inputnya kedua word ini. Oke. Nah, karena sama-sama B ya, hurufnya sama, maka kita bisa ke next element atau elemen setelahnya ya, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, cuman yang menarik adalah gini. Di sini aku akan coba terapkan fungsi DFS-nya itu, kita akan coba ke kanan dulu ya. Jadi aku coba ke yang bagian atas ini teman-teman, yang ini sini aku coba perhatikan ya coret-coretan saya ya. Jadi awalnya kita ke kanan dulu. Ini aku coba pindahin ke bawah
biar nggak begitu ini ya, padat. Oke, kita pindahin agak ke bawah ke sini. Nah, lalu kita coba mulai coret-coret lagi. Jadi awalnya kita ke kanan dulu. Nah, setelah dia udah achieve base case atau mencapai base case, baru kita coba ke bawah, ya. Lalu setelah ke bawah, kita mau coba ke kiri, gitu ya. Nah, baru dari ke kiri, baru kita ke atas, ya. Jadi ingat ya, ke kanan dulu, ya, baru ke bawah, baru ke kiri, baru ke atas. Ini yang akan aku coba implementasikan, ya. Nah, ketika di C, yang contoh pertama ini, perhatikan baik-baik, teman-teman. Lalu kita coba pindah ke kanan, ya. Ternyata di kanan ada huruf E, yang dia itu I-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita coba di I sama dengan 3, yang di Word, ternyata kita dapat C, ya. Karena, ini aku coba hapus dulu nih B-nya nih, biar nggak begitu ribet dan teman-teman nggak bingung ya. Nah, kan di I sama dengan 3, di board ini kan kita dapatnya E, ya. Tapi di Word kita dapatnya C. Karena hurufnya beda, ya, maka kita pengen balik dong, ya, ke huruf C ini, gitu. Ya, jadi sekarang kita udah nemu nih base case-nya, ya. Yang pertama adalah kalau seandainya huruf di posisi yang sama antara board dan si word-nya itu beda, antara yang input pertama input kedua beda, ya, maka kita perlu balik ke step sebelumnya, gitu ya. Jadi ini aku coba tulis dulu. Jadi huruf yang beda di posisi sama, ya, antara si board dan word, ya. Oke. Nah, itu baru base case yang pertama. Nah, gimana kalau base case yang kedua, ya? Ini aku coba hapus dulu. Kita coba berpikir lagi ya. Kira-kira ada nggak sih yang bisa mengetingkan fungsi rekursif kita? Ternyata ada, teman-teman, yang bisa menstop si DFS itu. Yaitu apa? Yaitu ketika kita udah mencapai posisi terakhir, gitu ya. Misalkan di D nih, ya. Aku udah sampai di posisi terakhir di boardnya, dan ternyata setelah dicek sama nih, yang di board itu di posisi terakhir D, yang di Word di posisi terakhir juga D. Nah, karena di posisi terakhir dia udah sama, ya kita tinggal langsung return true aja, ya kan? Karena kita udah bisa pastikan bahwa kita bisa bentuk Word di input 2 dimensi board, ya. Sampai sini paham ya? Tapi kalau seandainya kita looping terus-terusan gitu ya, A, B, C, E sampai elemen terakhir itu ternyata nggak dapet, ya kita tinggal return false. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini definisi base case yang kedua adalah kalau di indeks terakhir, ya, indeks terakhir itu hurufnya masih sama, ya, antara yang board dengan si wordnya, maaf tulisan saya agak jelek, ya, maka kita bisa tinggal return true, gitu ya. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ya. Sekarang kita coba langsung ke codingan aja ya, biar teman-teman lebih kebayang gitu. Ini aku coba hapus dulu semuanya, lalu kita coba modeling bareng-bareng di C++. Oke? Nah, sekarang kita perlu, ini biasanya ya kalau kita berhadapan dengan soal yang inputnya 2 dimensi, kita perlu define atau mendefinisikan jumlah atau total barisnya, ya. Karena ini akan sangat signifikan manakala kita ingin mengecek apakah dia di luar jangkauan atau enggak. Oh ya, sama satu lagi ini teman-teman, maaf, aku lupa ya. Jadi base case yang ketiga adalah gini. Maaf, tadi aku lupa menyampaikan. Jadi tadi kan kita udah dapatkan 2 base case. Nah, base case yang ketiga ini adalah gini. Kalau misalkan aku udah di E nih, ya, anggaplah di board yang I sama dengan 3, ini kan I sama dengan 3 ya. Oke. Di board, ya, anggaplah di I sama dengan 3, yang di board ini itu anggaplah E juga. Jadi ini aku hapus, aku ganti E, ya. Jadi sama kan ini kan. Nah, kan kita kan mau pindah ke kanan lagi kan ya, kita mau berubah posisi ke kanannya. Nah, ternyata ketika kita nyampe sini itu nggak ada elemen apapun. Kenapa nggak ada elemen? Karena kalau kita cek barisnya itu dia baris keberapa sih? Dia baris ke 1, oke. Tapi kalau kita cek kolomnya, ya, ternyata dia kolomnya ke-5, ya. Which is ini nggak mungkin. Kenapa? Karena total kolom di input boards-nya itu cuma berapa? Cuman 1, 2, 3, 4, cuman 4. Karena kolomnya itu melebihi dari total kolom di input 2 dimensi, maka kita bisa hentikan itu, kita bisa balik ke step sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Itu base case yang maaf tadi saya agak kelupaan, tapi itu perlu disampaikan juga gitu ya. Oke. Nah, sama satu lagi teman-teman, aku juga baru ingat ya, ini base case yang keempat. Jadi gini,
kalau misalkan aku udah di E nih, pas aku mau balik ke C, ternyata C udah aku kunjungi sebelumnya, ya. Nah, daripada kita mengunjungi suatu elemen berkali-kali, itu kan udah kita analisis sebelumnya ya, jadi ngapain kita berkunjung ke situ lagi, ya nggak? Oke, jadi daripada kita berkunjung ke yang udah dikunjungi sebelumnya, mending kita kunjungi yang belum, ya kan ya. Oke, jadi kalau dia udah kita pernah analisis, ya kita nggak perlu kesana lagi gitu. Oke, make sense ya. Nah, oke, jadi aku coba mulai ngoding aja. Ingat ya tadi ya. Sekarang kita coba ini kan berarti kalau jumlah kolom, jumlah barisnya, berarti kan kita bisa dot size ya. Ini adalah total baris input boards 2 dimensi ya. Lalu kolomnya juga sama dengan board 0 gitu ya, dot size. Oke. Ini adalah total kolom input board 2 dimensi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa gini teman-teman, kita bisa cek. Jadi yang perlu dicek adalah gini, kan kita kan punya ini aku coba cor-cor lagi ya biar teman-teman kebayang. Kita kan punya input yang kedua nih, yang word nih. Oke. Gimana kalau seandainya jumlah huruf di word itu lebih besar daripada jumlah huruf di board? Ya, anggaplah jumlah huruf di word tuh banyak banget, ya. Berarti sebanyak apapun kita eksplorasi, ya kita nggak bakal mungkin bisa membentuk word di input 2 dimensi board. Kenapa? Karena huruf di word ini ya itu banyak banget, dia melebihi jumlah huruf di board yang di input 2 dimensi ini gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa itu dia udah return false gitu. Jadi kita nggak perlu ngelakuin DFS ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ternyata ya jumlah karakter di wordnya itu dia lebih besar dari jumlah karakter di boardnya, ya berarti kan kayak gini ya, kita bisa langsung return false kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu terus kita coba gini deh, kita coba mulai gini aja. Jadi aku coba mulai looping gitu ya, for integer. Jadi ini tiap elemen di input 2 dimensi board aku coba iterasi gitu ya. For integer si row sama dengan 0, r kurang dari total barisnya gitu ya. Lalu kayak gini kan di C++, kemudian juga integer c sama dengan 0, lalu c kurang dari calls gitu ya, lalu plus c kayak gitu ya. Nah kemudian kita bisa coba cek gitu ya. Jadi kita akan mulai dari gini, elemen pertama di board yang dia itu juga merupakan elemen pertama di board. Maksudnya gimana? Aku coba hapus dulu ya. Jadi kita coba ke contoh yang kedua nih. Oke. Nah kalau di contoh kedua kan kita mulainya itu bukan dari yang elemen pertama ya, yang di kanan kiri kan ya. Tapi kita mulainya tuh di sini teman-teman, ya. Nah daripada ini tuh kita lakuin DFS fungsi rekursif, ini kan bakal nggak efisien ya. Jadi kita mending start fungsi rekursifnya itu di sini, di S ini gitu. Oke. Nah berarti kalau di codingan tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan nih si board dari R C nya itu dia sama dengan elemen pertama di word ya, ini jangan lupa kurung buka kurung tutup ya. Oke. Dan kalau misalkan si DFS nya itu anggaplah ini yang ada dulu, jadi kan ada board, lalu ada rows, calls, ada R, ada C, ada I gitu ya. Maaf, ini I-nya belum aku define ya. Jadi ini integer I sama dengan 0. Itu tadi yang aku bilang ya teman-teman ya. Ini tuh adalah indeksnya gitu ya, atau posisi elemen. Oke. Nah, jadi kalau misalkan posisi elemen sama baik di board dan wordnya tapi hurufnya beda gitu kan, itu kan berarti base case yang tadi aku sampaikan teman-teman. Oke. Nah, jadi itu jadi kalau ini dua-duanya true gitu ya, maka kita bisa bilang return true gitu. Oke. Nah, fungsi DFS-nya apa ya? Kita akan definisikan nanti. Tapi kalau setelah kita looping semua elemen di input boardnya itu ternyata belum nemu gitu ya, belum nemu yang true, berarti kita udah bisa pastikan bahwa kita bisa return false gitu ya.
Nah setelah itu ini kan baru dari publicnya ya, kita bisa ke privatnya ya. Lalu kita bisa definisikan si fungsi DFS-nya. Ingat ya, fungsi DFS di sini dia tipe datanya bool. Kenapa? Karena kan dia return kalau nggak true false gitu ya. Jadi DFS ya. Lalu kita coba tadi ya, ini aku coba ini copy aja ya, copy. Lalu aku coba paste di sini karena sama aja. Nah kemudian apalagi nih, rows. Jadi ini integer rows, integer calls gitu ya, integer rows, integer calls, integer r, integer c, lalu ada integer i gitu kan ya. Ada lagi yang kelewat. Oh jangan lupa pass by reference ini ya. Oke, pass by reference nya. Oke, ini kalau di Word ini kita juga pass by reference. Nanti teman-teman bakal tahu kenapa ya. Oke, ini aku coba lanjut dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ya ingat tadi ya, i-nya itu si indeksnya itu dia sama dengan ini udah di posisi terakhir nih ya. Oke, berarti kan word.size dia udah di posisi terakhir gitu ya. Maka kita bisa return true gitu ya. Kenapa? Karena di posisi terakhir dan selama dari yang posisi awal sampai posisi terakhir itu kita udah sama terus nih ya. Jadi ketika dia ini sama dengan word.size, berarti kan next step setelah itu kan ya. Oke, jadi kalau aku coba coret-coret lagi ya biar teman-teman gak bingung, ini aku coba hapus dulu deh. Jadi misalkan gini, misalkan kan yang ini nih, anggaplah aku ke S nih, ke S lalu ke E gitu ya, lalu ke E sini kan. Nah ternyata ini tuh kan di I sama dengan 2 nih. Oke, nah di I sama dengan 2 ini sama terus nih kan sama yang di wordnya. Lalu kita ke next stepnya. Nah ketika di next step kita bisa langsung return true. Oke, jadi kita nggak perlu analisis lagi next elemennya. Kenapa? Karena kita udah dapat nih ya yang sama kan antara di boardnya, part maksudnya bagian dari boardnya, nggak semuanya, dengan yang di wordnya, yang di input keduanya. Oke, sampai sini paham ya? Nah kemudian setelah itu kita bisa, ini kan base case yang benernya, tapi gimana kalau base case yang salahnya? Jadi ingat ya, tadi kalau misalkan dia di luar jangkauan itu ketika apa? Ketika barisnya itu kurang dari 0 ya, atau ketika apa? Ketika kolomnya itu kurang dari 0 juga ya, atau ketika apa lagi? Ketika si barisnya itu dia lebih besar dari sama dengan si rows-nya. Oke, sampai sini paham ya? Nah jadi kenapa sama dengan ya? Karena ingat ya, kan di C++ kita mulai dari indeks sama dengan 0 ya. Jadi ketika indeksnya udah sama dengan si total barisnya, itu sebenarnya udah ada di luar tuh, ya kan ya. Karena kan yang baris terakhirnya itu kan di rows min 1, di jumlah kolom atau total baris dikurangi 1. Oke. Nah, habis itu kita juga bisa C-nya itu lebih besar dari sama dengan si calls-nya ya. Oke. Nah, salah satu terpenuhi aja dari keempat ini, nggak harus semuanya. Kita udah bisa pastikan bahwa elemen yang kita kunjungi itu dia di luar jangkauan dari si input 2 dimensi boardnya. Oke. Nah, lalu ada lagi nggak? Ada kan ya? Kalau misalkan apa? Nah, kalau misalkan si board ya dari RC-nya itu dia nggak sama dengan apa? Nggak sama dengan si huruf di posisi yang sama tapi di boardnya. Oke, yang tadi aku sampaikan ya. Oke. Nah, kalau misalkan salah satu ini terpenuhi aja, maka kita bisa return false ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian aku bisa bilang kayak gini teman. Jadi char itu akan sama, anggaplah char temporary itu akan sama dengan si board RC-nya gitu ya. Kenapa kayak gini? Ini aku kan jelaskan habis ini ya. Cuman aku coba coding dulu. Nah, si board RC-nya ini itu aku coba ganti dengan si ini. Jadi gini teman-teman. Tadi kan aku udah bilang ya di penjelasan yang di awal video bahwa kalau misalkan ada elemen yang udah pernah kita kunjungi sebelumnya, itu kan kita tandai nih. Ya, jadi kedepannya jangan sampai kita mengunjungi elemen yang sama. Jadi kalau misalkan aku udah mengunjungi C nih, jangan sampai kita dari S kita belok ke kiri gitu, ke C gitu. Ya kan, karena C udah dikunjungi dan udah salah gitu kan ya. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya si algoritma tahu bahwa si posisi yang di C yang di sini yang aku lingkarin ini itu udah pernah kita kunjungi. Caranya adalah si elemen C ini itu aku
ganti yang awalnya C, aku ganti dengan si suatu karakter lah, bisa pagar kayak gini, bisa bintang dan lain-lain ya. Karena apa? Karena inputnya itu dia karakter teman-teman, huruf ya, dia nggak mungkin karakter aneh kayak gini gitu ya. Oke, jadi kita bisa ganti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti dia ternyata sama dengan si pagar-pagar ini, berarti kita bisa bilang bahwa udah pernah kita kunjungi tuh gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Itu jadi sebenarnya ini tuh kita juga bisa bilang kayak gini teman-teman. Ini atau ya board RC-nya itu dia sama dengan ini, oke ya, pagar ini. Oke, jadi kalau dia sama dengan pagar berarti udah pernah kita kunjungi sebelumnya, jadi ngapain juga gitu kan. Oke, sampai sini paham ya? Nah terus setelah itu kita juga bisa kayak gini. Jadi aku bilang ini tipe datanya bool, out-nya. Jadi kita akan coba explore ya. Yang pertama kita akan explore yang sebelah kanan dulu ya. Ingat ya, kita ke kanan dulu, baru kita ke bawah, lalu ke kiri, lalu ke atas ya. Jadi nanti ini DFS gitu ya. Dari board, lalu ada word, lalu ada apa lagi nih di sini? Board, word, ada rows gitu ya. Ada rows, lalu ada calls, ada R, ada C, ada I gitu ya. Nah, tapi di sini karena kita mau belok ke kanan ya, berarti sekarang adalah kita mau C plus 1 gitu ya. Ya, I-nya juga selalu I plus 1 ini ya. Karena kan posisi setelahnya gitu ya. Oke. Nah, setelah ini DFS-nya kedua kali nih. DFS sekali aja teman-teman ya. Nah, ini harusnya kayak gini nih. Oke. Nah, setelah itu ini aku gini nih. Ini aku agak ke kiri ini ininya biar agak kelihatan ya. Ini aku coba hapus dulu coret-coretannya. Oke. Nah, jadi ini gitu ya, atau kita juga bisa ini ya, DFS belok ke bawah gitu ya, board. Ini aku copy paste aja deh biar cepet ya. Ini copy paste ke sini. Oke. Jadi ini kita mau ini tadi ya, ini dia ke kanan, lalu ini kita mau ke bawah gitu ya, ke bawah. Kalau ke bawah kan berarti ini R plus 1 ya, R plus 1, ini C nya tetap kan ya. Oke. Nah, habis itu kita mau ke atas ya kan ya. Ini DFS, habis itu ke atas. Berarti kalau ke atas, ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu, ke kiri. Berarti kalau ke kiri kan ini C-nya dikurangi 1 ya. Kayak gitu. Habis itu baru terakhir kita ke atas ya. Oke. Jadi salah satu dari yang 4 ini benar gitu ya, maka ya udah kita return benar gitu, kita return true gitu ya. Maka kita menemukan salah satu yang dia udah menghasilkan true gitu ya. Nggak harus semuanya, satu aja true, semuanya true gitu ya. Karena kan kita cukup tahu satu aja part dari board yang dia menghasilkan si wordnya atau input keduanya. Jadi ini kalau ke bawah harusnya dia C-nya sama gitu ya, R-nya minus 1. Oke. Nah, ini dia ke bawah, oke. Nah, habis itu jangan lupa yang kayak gininya. Nah, oke. Ini kurung terakhirnya. Nah, habis itu maksudnya kurung terakhir di out-nya ya. Habis itu kita bilang gini, bool bukan board RC gitu ya, harusnya kayak gini. Itu sama dengan original. Oke. Nah, kenapa kalau kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Ini aku coba komen dulu deh biar teman-teman tahu apa yang terjadi kalau nggak ada yang ini kayak gini ya. Tapi aku coba lanjut dulu. Jadi ini return out gitu ya. Sudah, ada lagi yang belum ya teman-teman? Kita coba cek dulu, nggak mungkin ada yang salah dari codingan saya nih. Kita coba cek bareng-bareng. Oh, ini tuh harusnya titik koma, jangan lupa ya, di C++ titik koma. Oke, coba cek lagi. Nah, ternyata dia di ada yang cara 10. Kita coba cek. Oh, ini. Oh, ya, ini jangan titik koma juga ya, jangan lupa. Oke, kita coba cek. Oh, return out-nya juga titik koma ya. Lupa titik komanya, jangan lupa ini teman-teman di C++ ya, titik koma. Oke. Nah, ternyata salah nih di case kelima. Nah, kenapa salah? Kalau misalkan kita komen yang di ini ya, yang ini ya, aku coba coret ya, kita ekspor bareng-bareng. Kenapa dia bisa salah?
kayak gini. Ini kan C A A, habis itu A lalu B C D ya. Yang diminta di wordnya itu adalah A A B. Berarti kan di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau A A B dia mulai dari sini dong, bukan mulai dari sini ya. Dia mulai dari yang aku lingkarin ini, bukan dari yang aku kotakin ya. Oke. Nah, pas kita looping, yang pertama kali yang dianalisis yang mana dulu? Yang kotakan ya, yang aku kotakan ya. Oke. Berarti nanti kalau di algoritma kita, A yang kotak ini itu dia akan belok ke kanan ke A yang dilingkarin gitu ya. Tapi pas A yang dilingkarin ini explore ke atas nggak ada, explore ke kanan nggak ada, explore ke kiri nggak ada, maksudnya nggak ada yang sesuai dengan ekspektasi kita ya dari base case tadi ya. Dia return false semua gitu ya. Berarti dia udah stuck nih, dia nggak bisa ya. Akhirnya dia return false kalau di algoritma kita. Padahal yang seharusnya terjadi adalah ini kita hapus ya, terus kita balik ke sini ke A gitu ya. Nah, A nya itu kita explore lagi kan, ke atas nggak ada, ke kiri nggak ada, ke bawah nggak ada, ke kanan nggak ada. Karena sama-sama nggak ada, kita hapus ya. Jadi kita nggak bisa dapetin apapun dari si A yang kotak ini ya. Baru setelah itu ya kita looping lagi ya, lanjut for loopingnya. Lalu kita mulai dari A yang linker gitu ya, A yang melingkar gitu. Oke, itulah pentingnya kenapa kita perlu yang namanya ini teman-teman, si original ini ya tadi ya yang aku komen nih. Aku coba ke mouse, lalu aku coba tunjukin ke teman-teman yang ini loh Mas Taku, ini harusnya nggak di komen gitu ya. Jadi kayak gini, jadi kita kembaliin lagi yang tadi itu kita tandain udah pernah dikunjungi, sekarang kita hapus jadi belum pernah dikunjungi. Karena kalau nggak dihapus nanti kayak tadi gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Ini kalau kita laporan, kita coba lihat apakah berhasil. Original kok original sih, harusnya tem ya, maaf, kok original. Oke. Nah, kita coba cek. Nah, ini kita submit apakah udah bener atau enggak ya. Kita cek bareng-bareng. Udah bener teman-teman ya. Udah dapat 95%. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, cuman sebenarnya kita bisa lebih mempercepat lagi algoritma kita. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Ya. Tadi kan kita udah cek ya. Jadi yang pertama itu kan kita kan cek ya. Cek apakah banyak huruf di word itu dia lebih besar daripada yang di boardnya. Kalau iya ya berarti langsung return false. Nah, sebenarnya kita bisa ngelakuin pre-check lagi, cek di awal gitu ya, sebelum kita ngelakuin DFS. Jadi ini kan lakuin DFS nih. Nah, aku coba komen lakuin DFS gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu cek dulu. Kenapa cek itu penting? Karena DFS nih dia lumayan ini teman-teman, lumayan berat lah istilahnya. Jadi runtime complexity-nya itu bayangin aja, kan tiap elemen kan in the worst case itu kita harus explore 4 arah kan ya, atas, kiri, kanan, bawah. Itu kan 4 ya. Ya 4 pangkat n, ya enggak? Sebanyak input, sebanyak banyak huruf karakter di board ini. Jadi time complexity-nya gede banget teman-teman. Nah, jadi daripada kita ngelakuin DFS sembarangan, kita perlu cek dulu nih apakah worth it dilakuin DFS gitu. Oke, nah caranya gimana? Tadi udah ya, yang pertama ya, kita cek banyak huruf di word, apakah dia lebih besar daripada board. Nah, lalu cek yang kedua adalah gini teman-teman. Kita bisa cek apakah semua huruf di word itu dia ada di board atau enggak. Jadi cek apakah semua huruf di word ada di board atau enggak. Oke, kalau misalkan ada satu aja huruf di word yang enggak ada di board, ya bagaimanapun kita ngelakuin DFS ya bakal return false, ya enggak. Oke, berarti kita bisa ngelakuin kayak gini teman-teman. Jadi aku coba unorder map. Ini aku coba buat dictionary dulu ya, atau hash map. Yang pertama tipe datanya itu adalah char, yang kedua adalah int. Jadi intinya tiap huruf atau tiap karakter ya, itu aku akan coba hitung berapa banyak sih frekuensinya ya. Lalu aku akan coba bandingin sama yang di wordnya ya. Jadi kalau yang ternyata frekuensi suatu huruf itu di board lebih kecil daripada yang di word ya, berarti ya mau nggak mau itu harus pasti return false gitu ya. Apapun DFS-nya itu pasti akan return false ya. Berarti ini aku bisa bilang anggaplah yang pertama itu frekuensi dari boardnya ya. Lalu aku bisa for integer r sama dengan 0 gitu ya. Lalu si r kurang dari rows gitu ya. Kemudian plus r gitu ya.
Nah, kayak gini kan, C++. Lalu kita juga bisa for si integer c sama dengan 0 ya, kita looping tiap karakter di boardnya, lalu c kurang dari cost ya, lalu ya ini spasi. Nah, kayak gini, lalu plus plus c gitu ya. Kemudian kita bisa frag board ya, lalu board rc ya, jadi kita tambahin frekuensinya kayak gini ya teman-teman ya kalau di C++. Oke. Nah, kemudian ini baru hashmap yang pertama ya kan ya. Nah, kita juga perlu kayak gini teman-teman. Jadi dari hashmap yang udah kita bentuk ini, kita bisa cek kan ya. Jadi untuk setiap jadi gini, untuk setiap aku coba gini, untuk setiap char c di si board ya, itu dia jadi gini loh, if kalau misalkan ternyata di frag boardnya itu, jadi gini deh, sebelum kesini, jadi sebelum ini kan kita perlu dua hashmap nih, yang frekuensi board sama frekuensi yang boardnya kan ya. Nah, tapi sebelum kesana sebenarnya kita udah bisa cek kayak gini. Jadi apakah di frekuensi board yang hashmap tadi yang aku buat, apakah dia ada satu karakter di board itu yang nggak ada di boardnya. Kalau ada satu aja yang nggak ada ya, kita bisa pastikan return false kan ya. Oke, berarti kita bisa bilang .find ce itu akan sama dengan si frag board .end ya. Jadi kalau dia sama dengan frag board .end, maka kita bisa pastikan ada satu karakter di board yang dia nggak ada di board gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti ini kita bisa return false. Oke. Nah, ini aku coba pindahin komennya dulu deh. Ini ke sini. Ini harusnya gini dulu. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, baru setelah itu kita bisa ini ya. Ini harusnya ke sini nih. Ini harusnya bukan cek semua. Oh, cek apakah semua huruf ada di board ya. Oke. Nah, habis itu kita coba cek frekuensinya ya. Apakah frekuensi lebih kecil? Jadi cek frekuensi di wordnya. Bukan di boardnya lebih kecil dari word atau enggak. Kalau dia lebih kecil, misalkan huruf A di board cuma 3, tapi huruf A di word ada 4, ya sebagaimanapun seapapun bagusnya DFS yang kita lakuin ya nggak bakalan return true gitu, dia pasti akan return false ya enggak. Oke. Nah, berarti kita bisa pakai kayak gini ya. Jadi kita bentuk hashmap yang kedua, jadi unorder dari si map, lalu integer tadi kan kita mau hitung jumlah per karakter aja, harusnya gini ya, karakter kayak gini, lalu ini frag word ya, frekuensi dari wordnya. Oke. Kemudian kita bisa bilang kayak gini, untuk setiap char c gitu ya di word. Oke. Lalu kita frag word ya, kemudian c lalu plus. Oke. Jangan lupa titik koma ya. Kemudian kita bisa cek gitu ya, untuk setiap kayak gini, untuk setiap iterator di aku bilang kayak gini deh, untuk setiap iterator di anggaplah di frekuensi wordnya gitu ya. Jadi frag gini deh, frag word ya. Kita akan coba cek frekuensinya tuh seberapa besar sih di word gitu. Apakah dia lebih besar, ada yang lebih besar dari si boardnya atau enggak. Kalau ada yang lebih besar berarti dia return false. Berarti if gini aja, frag boardnya itu ada frekuensi di board satu karakter tuh dia lebih kecil gitu ya, berarti kan w1.first gitu ya, itu dia lebih kecil daripada si w2.second. Oke. Nah, kalau ternyata frekuensi satu huruf di situ lebih kecil, yang di board lebih kecil dibanding yang di word, maka kita bisa langsung return false. Begitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, baru kita bisa lakukan DFS. Oke, ini aku coba run dulu apakah benar. Oh, ada yang error. Oh, ini harusnya W1 kok W2 sih. Maaf. Oke, kita coba cek lagi apakah benar. Nah, ini coba kita submit. Apakah dia beneran bisa improve? Oh, ternyata dia bisa improve ya. Ini hampir 100% ya teman-teman ya. Oke. Ini udah sangat-sangat efisien ya.
Ini menurut saya ya teman-teman bisa bandingin di video-video YouTube yang lain. Ini salah satu yang paling efisien ya, gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga paham ya dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.